Lagi dicariin burungnya, Bu. Ada kok. Pak Khairi. Pak Khairi. Apa kayak gini sih rasanya? Kalau kemarin dia itu bisa loh pakai ini. Iya bisa dia kecil tuh. USB-nya nih. Terima kasih yang diberikan kepada Nanda Ibnu. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapat hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pengajian rahimakumullah, marilah acara ini kita buka seraya membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah pelantikan takmir masjid tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan usulan permintaan pelantikan dari takmir yang bersangkutan. Memutuskan menetapkan kesatu, mengangkat dan melantik ketua takmir masjid sebagaimana yang tersebut pada kolom 2 dan beralamat pada yang tersebut pada kolom 3, yaitu nama sebagaimana tersebut dalam kolom 4 pada lampiran surat keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan berlaku 4 tahun ke depan.
surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan Pak Mal memanggil. nantinya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenarnya akan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya di kemudian hari. Ditetapkan di Padok tanggal 20 Rabiul Awal 1444 Hijriah bersamaan dengan tanggal 13 November 2022. Pimpinan cabang Muhammadiyah tertanda Sekretariat Judi, Ketua Faili SPD MPD. Lampiran. Berikut ini adalah nama-nama yang akan kita lantik pada pagi hari ini. Yang periode pertama, insya Allah di periode kedua nanti masjid-masjid binaan yang lain selain yang telah dilantik pada pagi hari ini. Satu adalah Masjid Ar-Rahman Widoro Kulon dengan ketua panitianya Bapak Wagiran, ketua takmirnya Bapak Wagiran. Masjid Al-Ikhlas Gambiran Bapak Sujarwo atau Bapak Susilan. Masjid Al-Ma'wa Putat Bapak Sukiman dan Bapak Sutino. Masjid Al-Mujahidin Blodrong Bapak Suwardiono. Masjid Al-Imam Putok Bapak Cahya Rahman Effendi dan Maji Mutar Maji. Al-Fatonah Gunung Budak Bapak Subardi. Muttaqin Jati Kuning Bapak Santoso. Al-Hidayah Singhutan Bapak Paijan. Al-Amin Soko Bapak Suharto. Al-Hajar Aswad Jati Kuning Bapak Kamijo dan Bapak Junio. Kuatul Islam Soko Bapak Sukasto. Al-Huda Sambiroto Bapak Kholis dan Bapak Basuki Rahmat. At-Taqwa Karang Bapak Harto Sumarjono. Al-Mukmin Kuda Bapak Suminto. Al-Ahyar Semilir Bapak Sugeng. An-Nur Padok Bapak Rahmat Nurhadi. Al-Mustaqim Kuda Bapak Sri Haryadi. Al-Falak Nosokerot Bapak Suran Bapak Kasian dan Bapak Setiawan. Asfirat Ngepung Bapak Suranto dan Bapak Karyanto. Nurudin Sumber Tetes Bapak Winarno. Al-Mujahidin Bunder Bapak Sardio. Al-Mufid Gemjong Bapak Muryadi. Al-Iksan Ngepung Bapak Marsidi dan Bapak Edi Cahyono. Syakirin Sepat Bapak Rubimin. Al-Amin Semoyo Bapak Sugito. Nurul Jatid Trosari Bapak Musiran dan Bapak Sajido. Miftahul Huda Bubung Bapak Suroso. Asobar Kepil Bapak Oniman. Baitul Makmur Karangsari Bapak Risyanto. Al-Barokah Langgeran Wetan Bapak Subali. Al-Amin Pengkok Bapak Bubari. Al-Istiqomah Asemayu Bapak Wadio. Demikian surat keputusan pimpinan cabang sudah saya bacakan. Untuk selanjutnya kepada bapak-bapak ketua takmir masjid yang calon terlantik segera berdiri di depan panggung yang sudah disediakan. Kemudian kita akan lantik secara simbolis bersama-sama. Monggo bapak-bapak, kasih juga menikah, sedaya kemawon bapak-bapak ingkang wonten ing sisih kidul kasuwun tindak mriki sedaya mawon. Saya ketua menawa dene penggembira kesanipun mengingatkan bapak-bapak ingkang terlantik. Halo Pak, kok iki ra belum ya kamera niki maksudnya kamera depan nggon kamera laptop. Jam 2 sok. Kenapa gini? Petik. Iya, kita harus isi dah. Kan? Aneh sana. Perangkat penangkap video toh. Halo, tak video kali ya? Kopi kameranya nih? Yang nantinya bapak-bapak ketua takmir masjid inilah yang nanti akan melantik
anggotanya takmir masjid di masjidnya masing-masing di hadapan para jamaah. Di doa takmir kali ini dilantik, nanti suatu saat berharap bapak-bapak ini nanti melantik anggotanya di masing-masing masjid sebagaimana pimpinan cabang Muhammadiyah Pondok saat ini juga melantik. Kali ini pelantikan akan disampaikan oleh Bapak Khairi SPD MPD. Kepada Pak Khairi dipersilakan. Bapak-bapak, Ketua Takmir Masjid Muhammadiyah dan atau Binaan Muhammadiyah se-Cabang Karo periode 2022-2026. Sebelum saya lantik dan saya kukuhkan, bersediakah bapak-bapak dengan bersungguh sepenuh hati semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala menjadi ketua takmir masjid pada masjid masing-masing? Terima kasih. Untuk membulatkan tekad, tirukanlah ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan bersungguh-sungguh saya bersedia menjadi ketua takmir masjid saya yang adil, jujur dan bijaksana, menjadi penggerak dan tauladan. Terima kasih. Berikut dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini Ahad 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah bersamaan 13 November 2022 Masehi di Ngelanggeran. Saudara-saudara, bapak-bapak, saya lantik sebagai ketua takmir masjid pada masjidnya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi, membimbing dan melindungi bapak-bapak dan saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairi, kemudian kepada bapak-bapak terlantik, semoga dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduknya semula. Acara berikutnya adalah sambutan singkat Bapak Khairi SPD MPD selaku Ketua PCM Pondok sekaligus penyelenggara kegiatan PAP pada pagi hari ini. Kepada Bapak Khairi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati beliau Bapak Ustaz Muhammad Abdul Asingkal ST MSc, yang kami hormati Forkom pimpinan Kapanewon beliau Bapak Panewu atau yang mewakili Bapak Kapolsek Bapak Pamil, yang kami hormati Bapak Lurah Ngelanggeran, Bapak Cukup, yang kami hormati
Bapak-bapak takmir masjid se-Cabang Paduk yang kami hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Paduk, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah se-Cabang Paduk, yang kami hormati juga bapak-bapak kepala amal usaha Muhammadiyah yang kami hormati, bapak kepala UPT TTP Ngelanggeran yang kami hormati, seluruh peserta Bapak Ibu yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama, mari kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, Allah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa besar dan banyaknya, adalah kenikmatan iman Islam, kenikmatan kesempatan untuk hadir, kenikmatan sehat jasmani dan rohani, serta nikmat yang lain yang Allah berikan yang kita rasakan pada kesempatan pagi ini, sehingga kita bisa bertemu kembali di kompleks Embung Langgeran dalam rangka pengajian Ahad pagi dan kebiar Muktamar yang ke-48 Aisyah dan Muhammadiyah tanggal 18 sampai 20 November tahun 2022 dalam keadaan insyaallah selamat sehat tak kurang suatu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang pertama atas nama panitia dan pimpinan cabang Muhammadiyah Paduk menyampaikan ucapan selamat datang seberau pada Bapak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir di kompleks Taman Wisata Embung Langgeran ini dalam rangka pengajian Ahad pagi dan kebiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48. Yang kedua, tentu saja kami sebagai panitia, sebagai penyelenggara, banyak hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu, banyak hal kekurangan yang kami alami. Untuk itu sekali lagi atas nama panitia dan atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Paduk menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, hari ini dalam rangka kebiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48, pimpinan cabang Muhammadiyah Paduk bekerja sama dengan seluruh elemen yang ada di Kapanewon Paduk ini menyelenggarakan Samsung Muktamar dengan kebiar Muktamar yang hari ini diadakan kegiatan diantaranya adalah penganugerahan Muhammadiyah Paduk Awards tahun 2022, kemudian pelantikan takmir masjid angkatan pertama se-Cabang Paduk, kemudian ada pameran UMKM, kemudian kegiatan yang lain adalah launching gerakan Istiqomah Zakat Infak Khair Ummah atau Hizilu Lahismu Paduk. Kemudian nanti setelah pengajian ada perlombaan anak-anak di tingkat kelompok bermain TK Aba dan SD Muhammadiyah. Kemudian ada kegiatan penampilan anak-anak dari TK, dari SD, SMP, MTS, dan SMK Muhammadiyah. Kemudian tidak lupa ada penyantunan beras. Nanti ini adalah santunan dari Bapak Muhammad Abdul Wasikal. Kemudian kami sampaikan terima kasih pada Pok Darwis Langgeran yang telah memberikan support dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga pada Bapak Ibu yang telah berkenan memberikan door prize untuk memberikan semangat Bapak Ibu hadir dan mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan hari ini tadi sudah diawali dengan pelantikan takmir masjid, kemudian nanti dilanjutkan dengan kegiatan yang lain insyaallah
sebelum sholat duhur, insya Allah acara ini sudah berakhir. Kami mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, semoga acara kegiatan utama Muhammadiyah Aisyah di Kapanewon Atur ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak mohon maaf, banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ferry yang telah menyampaikan sambutan mewakili panitia sekaligus PCM Padu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menanti sambutan dari ketua atau dari pemerintah setempat yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Lurah Langgeran, kami panggilkan para pemenang, para atau calon penerima penghargaan dari Muhammadiyah Padu Award tahun 2022, yaitu yang pertama, pimpinan ranting Muhammadiyah terbaik secabang Padu adalah ranting Ngororo. Tepuk tangan untuk ranting Ngororo. Kepada ketua pimpinan ranting Ngororo, kami mohon untuk maju menerima penghargaan dari pimpinan cabang atau yang mewakili. Oh, ada. Baik, penghargaan ini sebagai motivasi agar nantinya para pimpinan ranting bersungguh-sungguh dalam memajukan rantingnya masing-masing, dan tahun depan setiap tahun diadakan. Setiap tahun diadakan, dan nanti semoga tahun-tahun berikutnya ada pendampingan dana. Jadi tidak hanya penghargaan. Baik, kemudian setelah memperhatikan, mengamati, pimpinan cabang Muhammadiyah menetapkan takmir masjid terbaik di Kapanewon Padu atau cabang Padu, yaitu Masjid Muttaqin Jati Kuning Ngororo. Kepada Pak Ketua Takmir dimohon untuk maju ke depan. Ini yang paling menarik adalah di samping pengajian dan lain-lain adalah pengelolaan sampah dari menjadi didaur ulang oleh takmir masjid bersama jamaahnya. Baik, kemudian yang ketiga, lembaga unggulan terbaik yang setiap saat dan setiap waktunya selalu menjadi inceran dari lembaga-lembaga lain yang studi tiru studi banding di lembaga ini, yaitu kita berikan kepada TK Aba Ngororo. Tepuk tangan untuk TK Aba Ngororo. Silakan Ibu Kepala TK Aba Ngororo atau yang mewakili segera maju ke depan. Kemudian lembaga yang berkembang, lembaga pendidikan yang berkembang pesat selama ini, yaitu lembaga berkembang terbaik di cabang Padu ini, yang tertanda belum pernah menurun jumlah peminat peserta didiknya, yang sampai tahun kemarin menolak, dan tahun ini inden sudah mendapat 29 anak, adalah TK Aba Widoro Kulon. Tepuk tangan untuk TK Aba Widoro Kulon. Dipersilakan untuk maju ke depan Ibu Kepala TK, baik Ngororo, TK Aba Ngororo maupun TK Aba Widoro Kulon. Kemudian, alhamdulillah, ahlan wa sahlan saudaramu Pak Ustaz Muhammad Abdul Wasidan. Baik, kemudian kita panggilkan
kita panggilkan lembaga yang selalu update setiap hari status WA terbaik, yaitu SD Muhammadiyah Unggulan Al-Fatih Paduk. Tepuk tangan untuk SD Muhammadiyah Unggulan Al-Fatih Paduk. Kepala sekolahnya atau yang mewakili bisa segera naik panggung. Kemudian akun Instagram lembaga terbaik, yaitu jatuh pada MTS Muhammadiyah Al-Muhajirin Paduk. Kepada kepala MTS atau yang mewakili dipersilakan untuk maju ke depan. Ayo Bu Guru, Ngoror dan Selawar, Pak Ustadz tahu. Kemudian SD Muhammadiyah Al-Fatih, monggo. Kemudian Bisa nggak Bu tadi? akun YouTube terbaik. Tadi katanya disuruh record lewat OBS Akun aja, YouTube Bu. terbaik Sama milik YouTube. lembaga persyarikatan adalah SMK Muhammadiyah Paduk. Tepuk tangan untuk SMK Muhammadiyah. Dan selalu live siaran langsung setiap PCM mengadakan kegiatan. Kepada SMK, monggo untuk ada yang mewakili. Oke. Kemudian akun Facebook terbaik milik lembaga adalah jatuh pada TK Aba Widoro Kulon. Tepuk tangan nih kali ini TK Aba Widoro Kulon menerima 2 penghargaan. Baik, kepada Bapak Khairi dipersilakan untuk menyampaikan piagamnya. Atau sebagai penghormatan ini kita mintakan Pak Ustadz Muhammad Abdul Wasikal untuk memberikan penghargaan yang sudah kita siapkan. Bagi untuk membantu. Al-Fatih, Al-Fatih. Ranting terbaik. Terjemahan terbaik. Ya. Kemudian TK terbaik, TK lembaga terbaik, lembaga terbaik, lembaga unggulan terbaik. Kemudian lembaga yang paling berkembang terbaik. Kemudian WA story WA terbaik setiap hari update SD Muhammadiyah Unggulan Al-Fatih. Kemudian IG terbaik MTS Al-Muhajirin Paduk. Ya, kemudian masih yang lagi SMK YouTube terbaik SMK. Salah satu Mas SMK, Mbak. Nah ini YouTubernya ini, operatornya YouTube ini, Bu Guru. Ya, semoga menginspirasi lembaga-lembaga yang lain agar tetap menguasai media sosial sebagai ajang dakwah dan promosi lembaganya. Facebook terbaik, iya, Facebook terbaik. Terima kasih Ustadz atas berkenannya untuk membagikan itu. Foto bersama terlebih dahulu. Saya lupa. Alhamdulillah. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing lagi.
Dan untuk selanjutnya sembari menunggu ibu-ibu penerima Muhammadiyah Patok Awards ini kita nantikan sambutan berikutnya adalah dari Pak Ketua atau Pak Kepala Kamura atau Pak Lurah Kelurahan Langgeran. Kepada Bapak Widodo dipersilakan. Jadi maturnuwun dumateng deripun Bapak Pranoto Hadicara Kajian Pengaosan sampun kepareng paring papan saha paring medal dumateng Jiwa Raga ingkang tansah kalormati wonten asalipun benipun Bapak Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, wonten asalipun Bapak Panewu Patok ugi sedaya jajaranipun ingkang tansah hormati wonten asalipun Bapak Kapolsek Patok ugi sedaya jajaranipun ingkang tansah hormati Bapak Dan Ramil Kapanuan Patok beserta jajaranipun ingkang tansah hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kapanuan Patok ingkang tansah hormati wontenipun Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kapanuan Patok wontenipun Bapak-bapak Lurah Pamongse Kapanewon Patok ingkang tansah hormati dan yang berbahagia Bapak Ibu peserta pengajian di area Embung. Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Merupakan atur betul supen monggo adika sami sareng-sareng tasahkan kendat-kendat mujahaken puja miwah budi syukur wontenipun Allah Subhanahu wa taala. Dene ngantos dumugi titi wedal menika panjenengan sedaya saha kula tasih kaparingan kabejan. Ingkang dipun paringaken dumateng kula sedaya sae kanikmatan kamulyan kabagas warasa saha kalodhangan wedal. Sehingga Bapak Ibu sagung para jamaah sedheripun saged sareng-sareng tindak rawuh wonten ing kawasan wisata Langgeran wonten ing area parkir menika kanthi kawontenan sehat wal afiat. Amin. Sholawat salam sumangga kita tetepaken dumateng junjungan kula badhe sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan kita antu-antu pitulunganipun wiwit diwedal menika ngantos yaman akhir zaman. Wonten aslinipun bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sadaya ing mriki kula pinangka pemerintah Kelurahan Langgeran ngaturaken sanget ngagungake matur nuwun dene Brayat Ageng Keluarga Besar Muhammadiyah Cabang Patok sampun kemarin ngawontenaken kegiatan wonten ing kawasan wisata area parkir Embung Langgeran niki. Saestu mugi samangke saged andayani damel tambah seserepanipun babagan ilmi agami dumateng warga masyarakat Langgeran khususipun lan umumipun dumateng sagung para rawuh sedyanipun. Wonten asalipun Bapak Ibu monggo sami ndedonga mugi wiwit titi wedal menika atas
rampung samangke cuaca cerah mboten Jawa saya samangke lampahipun adicara menika wiwit awal ngantos rampung lumampah kanthi sae. Mewakili pemerintah kelurahan sedaya pamong Bapak Ibu warga masyarakat sepisan malih aturaken agunging panuwun. Lan sumangga area menika kawula seraken dumateng bariyataken keluarga besar Muhammadiyah Jamang Patuk kagem ngawontenaken pengaosan wonten ing titik wekdal menika. Nyuwun pamunten mbok bilih kawontenanipun kados mekaten belum tertata secara rapi ya tapi kawontenan saestu kula minangka pemerintah Karon Nganggeran, Lurah Nganggeran nyuwun pamunten ingkang sak kathahipun. Ingkang sampun sugeng enjing lan selamat mengikuti pengajian menika ngantos paripurna insyaallah mangke saged lancar rancak boten wonten alangan setunggal menapa amin. Mekaten ingkang dados atur kula wonten atur ingkang kirang pas lan pamunten pedal ngendharaken dumateng Bapak Pranoto Adicara. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Diaturkan ucapan terima kasih dening doa jazakumullah khairan katsiran wonten ngarsanipun Bapak Lurah Nganggeran sampun paring pangandikan sambutan saking pemerintah setempat. Baik Bapak-bapak, Ibu jamaah pengajian yang saya hormati, alhamdulillah kabut menutupi panasnya sinar matahari, menambah dingin suasana. Namun tidak kalah pentingnya akan menambah kekhusyuan kita di dalam thalabul ilmi pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Abdul Wasikal STMSI. Kepada Ustaz Muhammad Abdul Wasikal dipersilakan sampai sesuai dengan jadwal yang sudah semula disepakati. Kepada Bapak dipersilakan semua. Oke, di sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita menjadikan kepada Allah, pemberi segala macam nikmat yang telah memberikan kita kesehatan, panjang umur, sehingga kita semuanya berada dalam keadaan walafiat di kesempatan pagi ini di cuaca yang alhamdulillah tidak terlalu panas karena ditutup dengan embun yang mudah-mudahan acara kita pada kesempatan pagi ini sampai selesai diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugi-mugi tercurahkan pada junjungan kita sekalian, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, kami mengucapkan terima kasih sekali kepada PCN Patuk atas acara yang diselenggarakan pagi ini, juga Pak Lurah
serta segala yang mendukung berlangsungnya acara ini nantinya sampai selesai. Sebelum saya mulai, saya tutup terlebih dahulu doa agar majelis kita pagi ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan. Kalau tuntun Ji, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Terus satu doa lagi, doa agar diberikan kelancaran rezeki. Diikuti ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram. Cukupkanlah aku bergantung kepadamu, tidak kepada selainmu. Dan itu kata Ali bin Abi Thalib dalam hadis Ali, doa tersebut adalah doa untuk melunasi utang sepenuh gunung. Mudah-mudahan yang punya utang banyak segera lunas. Akhirnya kayaknya tambah kencang. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, di antara nikmat yang Allah berikan pada kita adalah nikmat sehat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilupakan, dan kalau dua nikmat ini terkumpul, biasanya kita itu malah jadi lalai dari ibadah. Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat waktu senggang, nikmat waktu luang. Maka kalau kita dalam keadaan sehat, terus dalam keadaan waktu senggang atau waktu luang, biasanya malah lupa dalam ibadah. Betul apa betul? Betul apa betul Ibu? Dua ini terkumpul, sehat terus waktunya itu luangnya banyak, malah lupa dalam ibadah. Maka tugas kita, alhamdulillah saat ini waktu kita diisi dengan ibadah, di antaranya kita ikut pengawasan pengajian. Kemudian yang kedua, kita dimudahkan juga manfaatkan nikmat sehat. Dan tugas kita untuk memanfaatkan nikmat sehat ini, kita diperintahkan untuk ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Berarti tugas kita itu adalah
Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang nomor satu setelah syahadat, kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Dan hukum mengerjakan sholat adalah wajib. Setuju nama mboten? Sholat itu wajib apa sunnah? Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Namun kalau Allah sebut sholat 5 waktu, hukumnya adalah wajib. Tolong perhatikan perkataan atau kalimat saya berikut ini. Saya ringkaskan dari perkataan Imam Ibnul Qayyim. Siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia terjatuh dalam dosa besar, walaupun cuma satu sholat saja. Belum lagi, siapa saja yang meninggalkan sholat, yaitu sholat 5 waktu tadi, maka dia terjatuh dalam dosa besar. Ini malah dosa kecil loh ini. Dan ulama itu sebut, walaupun yang ditinggalkan cuma satu sholat saja, misalnya sholat subuh. Orang yang meninggalkan sholat subuh berarti terjatuh dalam dosa besar. Nah, dan disebutkan dalam hadis, saking pentingnya sholat, Bapak Ibu, saking pentingnya sholat, orang yang meninggalkan sholat malah itu jadi standar, dia itu muslim atau bukan. Kata Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian orang muslim dan orang kafir itu mengenai perkara sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia bukan muslim. Berarti orang muslim harus mengerjakan sholat. Setuju nama mboten? Siapa yang setuju? Oh, berarti yang lainnya mboten setuju ini. Padahal yang Rasul sampaikan itu hadis Nabi loh. Ini bukan perkataan Ustaz Abdul. Setuju enggak? Setuju. Apa tadi? Sholat standarnya orang muslim. Jadi muslim itu punya standar. Minimal disebut muslim adalah sholat. Setuju? Setuju? Namun prakteknya biasanya nggak setuju. Pikir kalau beri contoh, Pak. Nah, kalau kasih contoh ya, coba kita lihat, menilik ke belakang, lihat pas bulan Ramadan. Kita sudah biasa menjalankan puasa Ramadan, susah simpul lah. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apa setiap orang yang puasa Ramadan pasti sholat? Coba belum lagi, apa setiap orang yang puasa Ramadan pasti sholat? Nah itu berarti prakteknya enggak. Orang yang puasa Ramadan belum tentu sholat, tapi orang yang sholat pasti puasa Ramadan. Betul apa betul? Satu. Contoh yang lainnya lagi. Ini belum masuk pembahasan inti loh ini. Ini baru mukadimah. Kalau jenengan nggak setuju ya wis tak bubar wae, langsung tak tutup. Lanjut apa mboten? Ini kesinggung ya, memang tugasku yang nyinggung orang. Di bulan pas Idul Adha, jenengan lakukan apa? Selain sholat Id,
Kurban ya, kurban Allah. Awas ngomong kurban perasaan. Kurban Allah. Kambing. Terus sapi, iya kan? Kalau kambing itu hanya dari satu orang, Jin. Kalau sapi bisa urunan berapa orang? 7 orang. Kalau sapinya dari satu orang saja boleh nggak? Oh boleh, 7 saja boleh. Kalau mau sijian untuk satu sapi, wah alhamdulillah. 7 orang dia urunan untuk dapat satu sapi. Baik, coba lihat 7 orang yang urunan ini. Bisa jadi ada 5 orang yang sholat, 2 orang gak pernah sholat. Betul apa betul? Dari yang urunan 7 tidak semuanya itu sholat. Dagingnya halal apa bukan? Hah? Halal. Urusan yang tadi gak sholat gimana? Ya urusan dia. Dia gak merusak yang 5 orang tadi. Paham ya? Yang 2 tadi gak merusak amalan yang 5 orang tadi. 5 orang ini amalannya diterima, insya Allah. Yang 2 ini masalah. Tapi dari sisi dagingnya halal apa betul Pak? Halal. Boleh dimakan? Boleh dibuat sate? Boleh. Urusan dia tadi itu gak sholat. Nah ini jika saya contohkan, karena sholat itu kadang jadi nomor 2. Yang penting kula kurban, yang penting kula puasa. Orang sholat, orang masalah. Nah kajian pagi ini saya ingin menyadarkan supaya sholatnya benar dan supaya sadar sholat dulu. Setuju? Sudah kenal apa belum ini? Sudah kenal? Sudah Jik? Mau lanjut apa boten? Lanjut? Masya Allah, ini kopi kalau. Oh coklat, coklat lampuran. Panas. Nah, sekarang kalau bahas perkara sholat, Bapak Ibu semuanya, jenengan yakin sholatnya sudah benar apa belum? Nah, kalau bahas sholat pagi ini saya bahas mengenai syarat dan rukun-rukun sholat. Yang pertama, orang yang sholat itu harus suci saking hadas. Hadas kecil maupun hadas besar. Suci dari hadas kecil berarti harus wudu, berkentut, bertidur, harus wudu. Sedangkan suci dari hadas besar harus mandi besar. Contoh, mandi besar karena junub, hubungan intim atau keluar mani. Contoh lagi, ibu-ibu suci saking haid, suci saking nifas, maka harus setelah itu mandi, baru kemudian melaksanakan sholat. Namun ibu-ibu harus memahami ketika haid nifas itu tidak sholat, dan kalau darahnya sudah berhenti segera mandi kemudian lanjut sholat. Ibu-ibu, jenengan itu kalau haid nggak boleh apa saja? Sholat, puasa nggak boleh. Apalagi ibu? Tidur bareng suami boleh bu.
hisapnya. Ini misalnya ini benar-benar ini kita. Kalau mushaf wanita haid gak boleh nyentuh langsung. Ini namanya keluar nyentuh ini loh. Ini nyentuh pakai tangan, nyentuh langsung. Yang boleh adalah dengan pakai suatu kain, terus kainnya yang nyentuh. Atau kalau ini bukan Al-Quran yang murni bahasa Arab, yaitu Al-Quran terjemahan, jenengan boleh nyentuh. Jadi pakai Al-Quran terjemah. Atau ada Al-Quran di HP, boleh, karena gak nyentuh Al-Qurannya langsung. Membaca boleh nggak? Masih boleh. Boleh baca tapi nggak boleh nyentuh langsung. Dari HP boleh, boleh dibaca. Menurut pendapat paling kuat. Nah, yang ini saya terangkan di ibu sekalian. Ini kaitannya dengan sholat ya. Jenengan harus pastikan kapan waktunya haidnya itu berhenti. Kalau sudah berhenti, tolong jangan nunda-nunda untuk segera mandi. Paham betul nggak? Ini urusan ibu. Sebenarnya kalau jenengan nggak hadir juga orang masalah ya. Apa tanda berhenti? Nah ini ibu, jenengan itu dianggap haidnya itu berhenti kalau mendapati di antara dua hal. Pertama, jufuf, kering, darah haidnya sudah kering. Kalau dites dengan kapas atau kain, tidak lagi tampak warna kuning atau semacam itu. Itu namanya jufuf. Tanda yang kedua adalah qasatul baydha, yaitu keluar cairan putih. Kalau sudah keluar cairan putih atau jufuf atau kering tadi, maka segeralah melaksanakan sholat. Paham ibu? Paham boten? Nanti tolong tanya tentang masalah haid tadi ya. Bapak juga perlu paham Pak, karena ini masalah jenengan juga. Iya kan Pak? Iya kan Bu, masalah juga? Iya. Jadi kalau istrinya sudah berhenti, oh berarti wis bebas. Namun kalau belum berhenti, lampu merah Pak berarti. Tandanya tadi apa? Kering atau cairan apa? Putih. Nah, biasanya ibu-ibu itu ini ikut program KB. Iya tahu Bu? Tombol boten. Biasanya kalau ngikut siklus haidnya itu jadi berantakan. Normalnya itu kan 6 atau 7 hari. Iya tahu? Namun ketika ikut program KB, ada yang sudah haid, sudah berhenti, 3 hari dapat lagi. Dapat haid lagi. Sudah 2 hari haid, kemudian 10 hari dapat lagi. Itu namanya siklusnya terganggu. Ada yang punya kasus kayak gini Bu? Wonten boten? Nah, maka ingat kalau dapati darah dan itu jenengan itu nganggap haid, maka nggak sholat. Ketika darahnya berhenti, segera mandi, kemudian segera melaksanakan sholat. Pak, berantakan siklusnya. Jenengan pun kalau mau dekati juga bingung. Haid pernah. Terus sudah suci. Orang dekat lagi, haid pernah. Bingung. Karena siklusnya berantakan. Tugas panjenengan Pak, sabar. Baik, yang pertama suci saking hadas. Yang kedua, suci dari najis. Badan kita bersih dari najis. Pakaian, sarung, mukena suci saking najis. Tempat sholat suci dari najis. Kiblat ini ya Pak. Sini ya. Ini masalah kiblat ini.
Nah, tempat sholat di sini nggak boleh ada kotoran, nggak boleh ada najis. Badan, pakaian, tempat sholat harus bersih dari najis. Baru jadikan buat mulai sholat. Kalau masih ada najis, misalnya di sini ada kencing, dibersihkan dulu sampai bersih, baru boleh pakai. Ini misalnya sajadah yang bisa dilepas, yang cuci dulu, baru kemudian boleh pakai. Tempat sholat harus bersih dari najis. Terus yang ketiga, menutup aurat. Yang ketiga, menutup apa? Aurat. Sekarang kita bahas aurat untuk bapak-bapak, untuk laki-laki. Auratnya adalah mabaina surratin wa rukbatin. Pak, ini auratnya Pak ini. Ini apa nih Pak? Ujel, user, sampai sini. Ini dua ini, antara dua ini nggak boleh kelihatan ketika sholat. Oh, sebenarnya ini kelihatan karena maaf, ini bagi orang yang tubuhnya lemah. Pas gak pakai stok, gak pakai ikat pinggang. Nah, biasanya sujud gitu. Sujud kebuka, kelihatan bokongnya di belakang. Aurat, aurat. Jika dia lanjut sholat, sholatnya batal karena auratnya kebuka. Jelas? Namun jenengan bukan pentingkan antara pusar sampai dengkul saja. Bagian pundak mesti ditutup. Kalau dibuka makruh. Sebaiknya juga pakai penutup kepala. Ya, pakai penutup kepala, pecis berarti pecisan. Pakai ini. Kalau kepala dan pundak terbuka dihukumi makruh. Sekarang ibu-ibu, jenengan bawa motor nang boten? Boten. Nek tas di mobil ya wis. Bawa kena enggak? Bu, perhatikan aurat jenengan. Nih, dari kepala seluruh tubuh, dari atas sampai bawah. Terus yang boleh kebuka telapak tangan. Niki lho. Mana telapak, Bu? Punggungnya boleh kebuka, bagian dalamnya boleh kebuka. Yang penting pergelangan ke atas ini ketutup. Apa Bu? Sebentar, belum tak rampungke ini. Sebentar. Terus muka sekarang, muka mana muka? Muka boleh dibuka, muka disuruh buka. Mana mukanya Bu? Wah, yang tenang dulu, batuk. Mana mukanya Bu? Ini toh. Nanti kalau sholat mau wudhu, make upnya dihapus dulu. Kenapa? Hah? Ibu-ibu, boleh nggak wudhu ada make up? Hah? Nggak langsung sentuh air, apalagi make upnya 5 cm. Airnya nggak masuk sini loh. Harus wudhu itu airnya masuk ke kulit. Kalau ada make upnya 5 cm kan nggak masuk. Betul nggak Pak? Nah, ini dihapus dulu. Nah, yang kebuka ini dari sini. Sampai sini. Kenapa Bu? Lipstick kenapa? Lipstick itu airnya bisa masuk nggak? Bisa, aman. Yang make upnya 5 cm tadi gitu. Saya nggak apa gitu. Kami macam-macam. Larang mungkin loh Pak. Lihat muka ya, muka ini loh. Ini. Bagian sini, bagian bawah sini ditutup. Terus sampai kaki tenggelam dengan mengena bagian bawah. Biasanya itu bisa diinjak yang bagian bawah kainnya itu Bu. Seperti itu untuk sholat nutup aurat. Sekarang pertanyaannya, pas lagi sholat
terbuka, nggak langsung ditutup. Bagian belakang kelihatan rambutnya. Maka kalau tahu kebuka, segera ditutup. Dibiarkan sholatnya batal. Contoh lagi, kakinya ketika sholat, kakinya ini ngambil apa di bawah? Pos kaki bukan cukup. Jadi buat kakinya tenggelam. Mungkin aja sampai ke bawah lagi gitu. Jadi kayak diinjak di bawahnya. Nah, ketika sudah tertutup, sah. Walaupun dalamnya nggak pakai kos kaki, sah. Terus mungkinnya usahakan tidak terlalu tipis, tidak transparan. Nanti kelihatan bagian dalam tubuhnya, itu sama saja auratnya kelihatan. Maka usahakan tidak terlalu tipis atau transparan. Kalau sholatnya seperti ini boleh gak? Ini pas ketutup. Iya tak? Sudah pakai kaos kaki. Kalau saran saya belum. Nambah mukena di luar, biar kelihatan lebar. Ketutup dong. Ininya makanya nggak kelihatan bentuk lekuk tubuh. Bawahnya tambahkan mukena sarung bawahnya lagi, biar lebih sempurna. Terus yang keempat, menghadap kiblat. Mana kiblat? Menghadapnya dengan dada. Jadi dadanya menghadap kiblat, pandangannya ke arah kiblat. Yang nggak boleh gimana? Lihat, ini saya nggak menghadap kiblat nih. Badan ke sini, kepala yang ngadap. Nengok ini ya, dadanya nggak ngadap kiblat. Nah ini. Walaupun dalam sholat dia tinggal tengok. Kalau tinggal tengok nggak ada kebutuhan makro. Jangan. Makro ini. Pandangannya nanti kemana Pak? Kiblat. Saat sholat dia ke tempat sujud, bukan lihat depan, bukan lihat atas. Pandangannya ke tempat sujud, menghadap kiblat. Terus yang kelima, sambil merem boleh nggak? Makro, harus lihat tempat sujud. Kecuali ada sesuatu yang mengganggu di bawah, dia boleh merem. Jadi tetap pandangannya dalam keadaan terbuka, lihat tempat sujud. Kemudian yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Nah, untuk laki-laki dan perempuan sebenarnya untuk gerakan dan juga auratnya itu berbeda seperti yang tadi telah terangkan. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki negur imam yang salah, dia baca subhanallah. Kalau perempuan, coba bu, coba. Bisa juga tepuk tangan gini. Yang penting gak kelihatannya main-main. Kalau ulang-ulang terus main-main berarti nah, sholatnya batal. Biasanya satu kali sudah. Coba serempak bu. Coba. Nah, imamnya misalnya berdiri ke rakaat kelima. Terus kompak. Nah, imamnya tahu salah ini. Laki-laki dengan ucapan apa tadi Pak? Subhanallah. Kemudian gerakan sholatnya untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Pada beberapa tempat rukuk dan sujud. Ketika rukuk dan sujud itu tidak terlalu terbuka untuk perempuan. Untuk laki-laki disunahkan terbuka. Ini lihat laki-laki dulu ya Pak. Rukuk. Allahu Akbar. Dia boleh buka. Sujud dia buka lagi, bapak-bapak. Allahu Akbar. Ini boleh buka. Disunahkan buka. Kecuali ada jamaah kanan kiri.
Ibu-ibu, perhatikan ibu-ibu, lebih rapat perut dan paha, gak terlalu jauh, terus dalamnya rapat, gak kebuka. Soalnya masalah aurat ibu-ibu nanti kelihatan. Lihat, Allah, gak terlalu jauh. Gitu deh, gak buka. Soalnya aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, itu perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Lalu nanti kalau akan sholat sama mulai dengan takbiratul ihram. Kita masuk sholat itu dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Ayo. Sekarang lihat caranya sambil angkat tangan. Ketika mulai ngangkat sampai sedekap itu ucapannya selesai. Lihat ya. Saya contohkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sejajar pundak telinga. Sejajar pundak telinga. Gak terlalu tinggi, gak terlalu rendah. Ya, coba sama-sama deh. Allahu Akbar. Coba ulang lagi. Allahu Akbar. Yang tangan ini hadap kiblat, enggak ada muka, bukan gini. Allahu Akbar, bukan gini, enggak gini lah, enggak gini, enggak hadap kiblat. Allahu Akbar. Terus sedekapnya itu di sini antara dada dan udel tadi, pusar. Sini ya, sini. Gak terlalu tinggi, ya. Ini terlalu tinggi, Pak. Allah. Coba, Allah. Oke, sip. Setelah itu masuk baca doa iftitah. Jadi kan baca doa iftitah Allahumma baik ini ya. Ya. Setelah itu baca surat Al-Fatihah. Setelah itu baca surat setelah Al-Fatihah. Kemudian turun rukuk. Rukuk masuk rukuk. Kemudian setelah itu bangkit iktidal. Allahu Akbar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Terus turun sujud. Kalau yang paling bagus ini nanti terserah aja. Mau tangan duluan atau mau lutut duluan. Kalau saya biasanya milih lutut duluan. Lihat lutut. Ini sudah langsung turun nih. Kaki belakang langsung otomatis kebuka. Ya, yang jaraknya ini 1 jengkal. Turun. Jidatnya, hidungnya, hidung ini disunahkan nempel ketika sujud. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Duduk. Bisa baca Rabbi firli, Rabbi firli. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Saya 1 rakaat. Tahiyat akhir. Ini, lihat ini. Ada yang gini, ada yang gini. Oh ya masih sepuhan ya berarti. Sakit. Saya biasanya tegak gini. Ya, sak mampune Pak. Ya. Terus baca tahiyat sampai rampung, kemudian salam. Salam ini tanda sholatnya selesai. Salam pertama hukumnya wajib, salam yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Berarti kalau sudah salam pertama sholatnya sampun rampung. Kalau salam kedua kok sudah kentut, sholatnya sudah selesai. Baru setelah itu zikir dan doa. Nanti rinciannya untuk gerakan-gerakan tadi insya Allah di pertemuan berikutnya. Sekarang tanya jawab, monggo. 1, 2, 3. Nah, 3 dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah Ustaz saya dari Rakit Morong. Iya. Saya si Castro. Pertanyaan saya sederhana. Tadi terima kasih. Ini berkaitan dengan sholat ini hal yang sangat fatal harus kita mengerti. Dan karena kita selaku umat Islam ini adalah wajib. Kemudian pertanyaan saya karena tadi Ustaz menyinggung kaitannya dengan aurat. Aurat, iya. Selama ini yang saya perhatikan dan saya pernah ngaji juga sama panjenengan di pondok di Panggang ya kalau nggak salah waktu itu. Ini selama ini saya perhatikan berkaitan dengan yang saya berpakaian sehari-hari atau waktu sholat. Ini batasan yang panjenengan pakai baik itu pakai celana ataupun pakai sarung. Iya. Itu laki-laki khususnya ini yang katanya kan laki-laki karena saya laki-laki. Itu selalu di atas mata kaki. Iya. Nah sebenarnya sejauh mana sunnah ataupun yang lainnya ataupun hal-hal yang penting yang harus kita ketahui pada jamaah. Iya. Karena yang saya Ustaz bahwa kadang-kadang kita melihat ada bapak-bapak itu yang pakai celana itu sampai pas waktu sholat itu sampai di bawah bahkan ke injak-injak ke bawah kemana-mana. Itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak Mudani perhatikan saya terus ini Mudani. Ini celananya juga ada sarungnya. Di atas loh. Kira-kira kalau saya seperti ini nyeret sesuatu enggak? Enggak loh. Enggak mungkin nyeret sesuatu najis nggak ke bawah. Terus lebih awet kan celananya tuh? Lebih awet. Lebih bersih enggak? Lebih bersih. Nah itu diantara tujuan yang Nabi SAW itu sebutkan. Nah terus Nabi SAW itu pernah lihat sahabat, beliau sarungnya itu di bawah. Nabi suruh ngangkat karena tujuan itu tadi. Para ulama rinci, kalau dia itu pakainya dengan sombong, berarti dosanya karena sombong tadi. Namun karena bukan sombong, kalau bukan sombong masih dimaafkan. Artinya kalau mau jaga-jaga, terutama kalau sholat saja ya, nah lebih baik di atas sedikit. Supaya apa? Nah ini nggak kena najis ke atas terus, itu lebih aman. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Nah, ibu. Oh, jadikan dulu. Silakan. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sholat, kami mencari jika ada rumah tangga suami atau istri, istrinya itu rajin sholat. Istrinya rajin sholat, Tapi mohon maaf, suaminya nggak sholat. suaminya malah sholat. Bagaimana nasib pernikahan mereka? Bagaimana nasib pernikahannya? Waduh, berat. Saya kemarin bahas di Malam Kumis, ada bahasan para ulama seperti itu. Sebagian ulama bilang nikahnya itu masalah, tapi mereka nggak sarankan pisah. Malah disuruh istrinya suruh sabar-sabar, mudah-mudahan bisa nasihati sang suami. Karena cari suami lagi berat. Ada ini kasus yang tanya ke saya, ada masalah sebenarnya. Si suaminya malas, ceritanya kayak tadi. Dan ada kasus yang lain lagi suami ini, ada masalah deh. Saya bilang sama istrinya, Bu, gini aja Bu. Jadi kan kalau mau sabar-sabar gimana? Coba jenengan pokoknya jadi istri yang baik, doakan suami terus. Terus saya bawakan satu cerita. Ada di Arab sana, biasanya ada tanya jawab langsung kayak via telepon gitu. Telepon langsung, kemudian nanya ke seorang ulama. Jadi tanya, Ustaz, suami saya itu malas sholat. Bahkan dia itu larang saya sholat. Istrinya rajin berarti Pak. Kalau dia tahu saya baca Quran, dia bisa robek Al-Quran saya. Kejam banget suaminya. Pokoknya jangan sampai ketahuan istrinya baca Quran juga. Suami coba deh. Terus
ulama ini cuma jawab gini. Coba, kalau sekarang kamu cerai, apa bisa memperbaiki keadaan? Enggak. Terus yang nafkahi kamu siapa? Juga ada. Terus anak-anakmu kamu punya? Iya. Terus siapa yang ngandung mereka? Enggak tahu juga. Terus ulama ini beri saran, kalau gitu kamu nunggu 1 tahun. Tahun depan nanti saya mau lihat nanti hasilnya kayak gimana. Terus tahun depan dia telepon lagi di acara yang sama, live, siaran langsung. Syekh, Ustaz, masih kenal saya enggak? Kamu siapa? Saya yang tahu telepon tentang suami saya itu. Kenapa? Alhamdulillah Ustaz, sekarang tiap subuh suami saya itu yang buka pintu masjid. Paham gak? Allah masih bolak-balikkan hati itu bisa. Ibu-ibu paham? Betul Bu? Allah masih bisa bolak-balikkan hati. Bisa berubah gak suaminya? Bisa. Sekarang jadi pembuka pintu masjid loh. Dia bilang saya tadi, kayak saya cerita tadi dia bilang, ya Ustaz, kalau gitu saya nunggu. Saya coba setahun. Jadi saran saya banyak sabar. Ibu-ibu, ibu-ibu, siap sabar bosan? Siap sabar? Sabar ya? Nunggu 1 tahun lagi. Nanti tak datang lagi, mudah-mudahan suaminya berubah. Gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa dalam wanita itu adalah muka dan telapak tangan. Untuk masa pandemi kemarin itu kan kita pakai masker. Dan ketika sholat pun juga Pakai sebagian masker. bermasker. Bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sholat adalah suci badan dari najis maupun najis. Bagaimana dengan nojal? Seorang wanita itu kadang kan ada cairan nojal keputihan. Keputihan. Seperti itu termasuk najis atau bukan? Apakah harus mengganti pakaian atau bagaimana? Terutama dari orang wanita itu ketika sedang bepergian, Ustaz, kalau mau ganti-ganti seperti itu juga agak repot. Solusinya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sholat pakai masker. Kalau sekarang masih pandemi bukan? Hah? Masih pandemi enggak? Hah? Enggak. Tempat tertentu harus jadikan tetap pakai masker. Tapi biasanya kalau mau sholat sudah bebas dengan buka. Saran saya tetap dibuka untuk sholat. Kenapa? Disunahkan hidung kena. Kalau jidatnya ini wajib, namun hidung ini sunnah, harus kena, disunahkan, nggak kena makruh. Kan apa weh? Sah tapi makruh kalau nggak kena. Berarti kalau dia pakai masker, kalau saat pandemi ya karena kebutuhan. Kalau sekarang saran saya tetap dibuka. Nah, yang pakai cadar disarankan dibuka juga tuh. Kalau sholat suruh buka muka, kecuali dia pakai cadar di tempat umum gitu ya. Nah, dia tutup. Tapi batuknya ini tetap harus kebuka, minimal sebagian. Ustaz, memangnya ada yang ketutup? Ada. Ini ketutup namanya ini. Pas di alis. Ya dong, ketutup dong. Ketutup dong. Tutup ini. Ibu-ibu itu ada ciputnya itu turun sampai sini. Kalau sholat diangkat, ada sedikit yang kena. Batas ini sampai sini Bu. Iya, juga sedikit. Mungkin aja kan ada yang lebar. Nah, tarik ke sini sedikit. Sini. Sudah? Jelas ya? Itu tadi sudah lengkap. Yang kedua cairan keputihan. Kaidahnya gini Ibu.
Setiap yang keluar dari kubur maupun dubur itu najis. Maka darahnya najis toh. Keputihan juga apa? Najis. Kecuali air mani suci. Keputihan tetap najis. Namun pertanyaannya, Ustadz saya sholat ya? Tetap sholat. Cara sholatnya gimana? Nah, keputihannya diatasi, ibu pakai pembalut. Keputihan itu biasanya ngalirnya deras enggak? Enggak kan? Sekali kali keluar ya. Nah, berarti kalau pas lagi nggak pakai pembalut terus keluar, ibu bersihkan. Nggak boleh ada. Tapi kalau pakai pembalut sudah tertahan di pembalut tadi. Lalu setiap kali sholat ingat 2 syarat ini. Wudunya setiap kali sholat 5 waktu. Maghrib dengan wudu. Sampai isya tidak ada pembatal. Namun karena jenengan lagi kemudian ulangi wudu lagi. Jadi setiap kali sholat ulangi wudu. Sholat 5 waktu ya. Terus antara sholat dengan wudunya, wudu dengan sholatnya tidak jeda lama. Setelah wudu langsung datangnya masuk langsung sholat. Enggak boleh jeda setengah jam. Ustaz saya lagi ada tamu ini, enggak. Ulangi wudu lagi. Ulangi wudu lagi sampai wudu dengan sholat tidak ada jeda. Jelas? Oke, itu untuk wanita keputihan. Tetap sholat ya, tetap sholat dengan cara seperti tadi. Baik, ada satu ibu tadi sana, sama ngacem ya. Sana, sebenarnya ini. Ya, sana itu di tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan mengenai surat Al-Fatihah itu pembacaannya pakai ta'awudz dulu atau tidak? Disunahkan ta'awudz suci. Ya, karena hanya kita untuk yang tidak langsung basmalah itu. Kalau sampai langsung nggak masalah, tapi dia tinggalkan yang sunnah. Jadi ta'awudz hukumnya sunnah. Masuk ke Al-Fatihah hukumnya wajib. Berarti kalau tidak pakai ta'awudz sah atau tidak? Sah. Dan disunahkan tiap rakaat bu. Rakaat mau baca Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaat ketiga, auzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaat keempat, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ye. Ada lagi ibu? Bapak, mic-nya semua. Ya. Oke, ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mau, saya Budi Setiawan dari Utar Kampung Borobudur. Yang pertama, bahwa Ustaz tadi menjelaskan bahwa seorang laki-laki itu kalau pakai sarung harus di atas Disunahkan di atas lutut. di atas mata kaki. Di atas mata kaki karena takut ada najis. Iya. Nah, bagaimana hukumnya dengan wanita? Kalau wanita beda lagi. Wanita karena kepentingan aurat si wanita itu dari atas sampai bawah dia gitu. Soalnya kalau kebuka dia yang di bawah aurat. Ya, jadi masalah najis tadi disamakan. Nah, kalau untuk perempuan lebih dimaafkan daripada laki-laki. Karena laki-laki masih bisa menghindar. Kalau perempuan nggak bisa. Seandainya ini ibu jalan. Nah, ini roknya sampai bawah nih. Terus ke seret sesuatu najis. Langkah kaki berikutnya menghapuskan najis yang sebelumnya. Najis sebelumnya dimaafkan. Itu keringanan untuk perempuan. Kalau laki-laki nggak dikasih keringanan.
Laki-laki nggak dikasih piring kanan, cuma untuk perempuan saja, karena sulitnya mereka. Yang kedua untuk hal yang membatalkan Sholat. bukan yang membatalkan wudhu. Ya. Bagaimana hukumnya tentang bersentuhan dengan wanita, misalnya istrinya? Istrinya siapa? Istri sendiri. Nanti kalau udah diterjemahkan itu bisa istri orang lain. Terus? Ya, itu hukumnya membatalkan apa? Kalau jadinya sampai saat ini meyakini apa? Kalau saya meyakini tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Ya sudah begitu. Ya, betul. Terus ini tentang pria dan wanita. Kadang-kadang kita waktu takziah atau pengajian seperti ini, kadang-kadang ada yang tamu-tamu. Kadang seorang laki-laki dan wanita itu bersalaman. Ya. Itu hukumnya haram atau boleh? Itu dengan salaman dengan siapa? Dengan Istrinya siapa? bukan, ya istri orang lain. Istrinya orang lain. Nah, Pak siapa tadi? Budi Setiawan. Nah, ini saya kasih tahu kalau alasannya batal ini. Salamannya itu kalau bersentuhannya, ini kalau pakai pendapat batal ya. Kulit ketemu kulit. Ini saya kulit ketemu kulit apa? Nah, kalau kulit ketemu rambut nggak batal. Kulit ketemu ini nggak batal. Ini ketemu kain namanya. Batal itu kalau kulit ketemu kulit batal. Kalau pakai pendapat batal tadi. Sekadar nyentuh nggak sengaja itu batalnya. Batal itu. Kecuali dalam keadaan misalnya lagi tawaf, sulit dihindari. Kalau cuma sekadar mau jagung terus ada ini sentuhan, batal karena sengaja. Nah, itu kalau pakai pendapat batal. Ya, ini yang saya tanyakan bukan Membatalkan apa berarti? Bukan. Kalau masalah wudhu beda lagi, masalah bersentuhan dengan lawan jenis beda lagi. Ini boleh atau tidak? Sebaiknya itu tidak. Kenapa? Coba, kalau ini istri orang ada alasan sesuatu enggak? Ya kadangnya Nah, itu masalahnya. Standarnya aja belum jelas dulu. Iya dong, kalau ayu, waduh, perasaan saya kok beda banget ya. Wah, kalau yang orang biasa, ya sudah, mendingan enggak saja. Nanti masalah batal wudhu itu urusan lain. Ini masalahnya itu tadi karena punya pengaruh syahwat atau tidak. Gitu. Jelas Pak? Berarti kesimpulannya apa tadi? Salaman dengan istri orang. sebaiknya dihindari. Kalau dengan istrinya lu sah-sah aja Bu. Solusinya. Dengan istrinya itu gak ada aurat ini, gak ada aurat. Mau nyentuh bolak-balik ya boleh. Istrinya sendiri. Tapi kalau tadi yang ditanyakan pas mau sholat terus sentuhan, nah itu urusan lain lagi. Ada yang bilang batal, ada yang tidak batal. Kalau saya sendiri milih batal untuk jaga-jaga saja. Tapi saya syaratnya tadi ya, nyentuh kulit ketemu kulit. Ya. Ini yang selanjutnya Yang keempat berarti. sampel. Iya, mumpung ketemu Pak, biarnya Pak Ferry. Ini masalah sholat berjamaah. Karena kita sebaiknya untuk membiasakan diri untuk sholat selalu berjamaah. Iya. Nah ini untuk seorang istri, dia juga pengennya berjamaah dengan suami akhirnya. Nah, sedangkan seorang laki-laki itu kan disunahkan harus diwajibkan untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Nah, sebaiknya bagi seorang laki-laki itu membiasakan sholat di rumah dengan istri atau pergi ke masjid, akhirnya istri harus sholat sendiri di rumah. Lalu yang kedua, masalah ta'awud tadi untuk surat Al-Fatihah. Saya pernah mendengar bahwa ada imam yang waktu membacakan surat Al-Fatihah itu langsung alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Baca basmalah itu bunyinya Kalau jenengan sendiri, kalau lagi imam, jenengan bacanya dari Bismillah
Bismillah tapi tidak dikeraskan. Berarti baca loh. Nah, berarti perbedaannya cuma bacanya keras atau tidak. Kalau saran saya tetap dibaca. Namun kalau keras atau tidak tergantung keadaan saja. Kalau saya memilih keras. Terus tadi yang tadi sebelumnya apa? Sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah untuk istri. Kalau untuk laki-laki, coba saya baca perkataan dalam Fathul Mu'in. Di sini beliau sebutnya sholat berjamaah laki-laki lebih afdol di masjid. Sholat laki-laki lebih afdol di masjid. Jika tidak ke masjid, Pak, hukumnya makruh. Maka saran saya laki-lakinya datang ke masjid. Perempuan dia cuma punya pilihan terserah, mau ke masjid boleh, mau di rumah boleh. Kalau mau dua-duanya dapat, jenengan tetap pergi ke masjid, pulang dari masjid, ulangi sholat tadi itu dengan niatan mau ngimami istri, dapat 2 kali sholat. Sholat pertama wajib, sholat kedua sunnah. Kalau mau repot-repot, saya yakin nggak mau repot-repot juga. Kalau mau repot-repot, pulang. Kalau enggak, di rumah datang masjid, istri di rumah. Itu ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bawa manfaat untuk kita semuanya. Di sini lanjut lagi acara? Masih ya? Saya tutup untuk doa untuk majelis saya ya. Baik, saya tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa ini bawa keberkahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sabatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, setelah ini monggo dilanjutkan lagi acara selanjutnya. Semoga berkah untuk kita semuanya. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal STMC yang telah menyampaikan tausiahnya pada pagi ini. Baik, untuk selanjutnya jangan sampai pulang dulu. Kita selesaikan acara ini. Niki dor preset 350 niki mangke gabung di panitia. Jadi saya umumkan sebelum kita lanjut bahwa ada nemu uang Rp50.000. Gak tahu disengaja atau gimana, tapi panitia nemu uang Rp50.000. Yang merasa kehilangan bisa berhubungan dengan kami di sini. Cuma bawa KTP. Lu nak sing aku kurang-kurang terus repot ini. Saya minta hanya tanya tempatnya jatuh di mana. Oh, tidak. Baik, kemudian yang kedua, kupon beras ranting semuanya silahkan berhubungan dengan kami karena sejak kemarin belum diambil kupon beras. Nanti yang mau kupon beras dapat ditukar di tempat yang sudah nanti akan kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, nanti SMK buka bengkel ringan, silakan gratis servis ringan di sebelah sana oleh anak-anak SMK dan oleh tim. Kemudian SD ada stand pendaftaran SD Mu'af.
ada kenang-kenangan juga nanti bisa berhubungan dengan stand SDMA. Dan yang terakhir yang belum infak, pagi ini belum infak, masih disediakan kotak infak nanti Mas di sini yang besar. Jadi aku niatnya yang bunga infak kok itu kotak erong diterke, nanti nggak ada alasan tidak infak, nanti datang ke sini disediakan kotak infak di sini sebelah sini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, masih dalam suasana dakwah, kita dengarkan sambil menunggu MSc dari anak-anak SMK Muhammadiyah 1 Pado, ini pengambilan door prize 10 ya Bu ya, 10 door prize dulu. Ya. Ibu-ibu, Iklan UMKM. Kita ambil 10 door prize. Nanti untuk yang nomornya sesuai yang saya bacakan untuk segera ke depan ya, ke panggung. Yang pertama 2550. 2550. Sekali lagi 2550. 1821. 1821. 1821. 2419. Nomor 300. Ini angka cantik 300. Yang kandungan nomor 300. Segera aja, ini door prize-nya menarik ya. Ada kipas angin, ada dispenser, ada kompor gas, tapi diundi nanti siang. Berikutnya 0291. 0291. 0291. Terus ini kota pakai apa Bu? Oke, sembari menunggu pengambilan kupon door prize selanjutnya, ibu-ibu saged tindak ke UMKM, ada berbagai produk dan bisa di